Ini, nah, oh iya. Yang terakhir sini ya. Terakhir ini halaman 64 yang tiga ini ya. Sekarang halaman 64 akhir ya. Iya kan, Bu? Mhm. Terakhir ini ya. Sekarang kita berarti terakhir halaman 64 bagian atas sampai tengah ya. Nah, insya Allah kita hari ini 65 bagian akhir ya. Oke, kita mulai ya Bu ya. Cek suara saya jelas nggak Bu? Ini. Jelas, Tad. Nih. Nih. Oke, kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tib alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, dengan segala puji syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan inayah dan juga ridhonya kita dapat bersilaturahim kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua yaitu kekuatan, kesehatan untuk bisa selalu beristiqomah konsisten dalam kebaikan, ketaatan, dan juga dalam menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Baik, qabla bidayati ta'allumina fi hadhihi lailah al-mubarakah haya bina naqra'ad du'a qabla at-ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. innaka antal alimul hakim Wa tub alaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, insya Allah Bu, ini kan ya hari ini tadi pagi, alhamdulillah saya tadi pagi itu melaksanakan perjalanan dari Malaysia ke Batam, seperti itu.
di Malaysia untuk menjenguk ibu saya yang sedang kontrol di rumah sakit pasca operasi. Habis itu sama untuk survei ke kampus yang dihajatkan untuk S2 di tahun depan. Kayak gitu. Nah, terus habis itu tadi pagi ke Batam naik kapal untuk menghadiri acara wisuda istri. Wisuda S2 istri dari pagi sampai siang menjelang sore seperti itu. Jadi masih lumayan ke tenaga Ibu. Kalau nggak begitu lama nggak apa-apa ya. Iya, Ustaz. Maksudnya. Nah, Syafahullah untuk ibundanya, Ustaz. oh iya, amin. Allahumma amin. Baik, kita insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai, yaitu terkait dengan pembahasan tentang apa namanya di sini tentang maf'ulun bih ya. Di sini terkait dengan pembahasan tentang maf'ulun bih ya. Nah, di sini kita lihat ya ada berbagai contoh, yaitu pertama ro'a itu sayyarotan ya, seperti itu. Ini yang pertama. Terus yang kedua di sini ada sa'alatil mudiratu atau libata. Terus yang ketiga korotul majallata dan juga selanjutnya itu berbentuk jamaknya ro'aitu sayyarotin sama di sini misalnya korotul majallati ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya maf'ulun bihnya itu dia ini maf'ulun bih terkait muannas ya. Jadi di sini khusus maf'ulun bihnya itu mengarah pada muannas. Nah, jadi kalau misalnya maf'ulun bihnya itu muannas, saya tulis ini. Maf'ulun bihnya itu muannas. Muannasnya yang ada tak marbutoh ya, kan ada muannas yang nggak tak marbutoh kayak nama orang gitu ya. Maryam, Zainab kan. Beberapa nama orang kan yang perempuan tidak pakai tak marbutoh. Nah, di sini muannas, habis itu dia mufrad, mufrad, habis itu dia nakiroh. Nakiroh itu kalau untuk kosakata biasa tidak ada alif lam ya. Nah, gitu ya. Nah, nakiroh maka untuk ketika jadi maf'ulun bih dia menggunakan apa? Dia menggunakan Fathatain. fathatain gitu ya. Gitu. Jadi kalau muannas, mufrad, nakiroh maka dia menggunakan fathatain. Nah, ini untuk yang ketentuan pertama gitu ya. Hmm. Habis itu selanjutnya untuk ketentuan yang kedua. Nah, di sini ada korotul majallata atau sa'alatil mudiratu atau libata. Untuk ketentuan kedua itu dia muannas, habis itu mufrad, habis itu ma'rifah. Ya, ma'rifahnya menggunakan alif lam. Nah, maka dia menggunakan fathah biasa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya muannas, mufrad, ma'rifah menggunakan alif lam, nah terus dia menjadi maf'ulun bih, maka menggunakan fathah biasa gitu ya. Hmm. Nih contohnya ya qara'tul majallata ya. Hmm. Nah, selanjutnya kalau misalnya di sini muannas dia berbentuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu yang ujungnya alif sama tak biasa ya. Hmm. Jamak muannas salim itu yang ujungnya alif sama tak biasa. Itu jamak muannas salim ya. Habis itu nakiroh.
maka dia menggunakan apa? Kasroh. Menggunakan kasrotain. Itu ya, jadi kalau nakiroh menggunakan kasrotain, contohnya ro'a itu saya rotin. Nah, itu contohnya ya. Saya rotin. Mhm. Nah, selanjutnya, kalau misalnya mu'annas, habis itu jamak mu'annas salim, nah habis itu ma'rifah. Mhm. Ma'rifahnya menggunakan alif lam. Nah, maka untuk harokat akhirnya itu adalah Kasroh. kasroh biasa ya. Kayak misalnya korotul majallati. Nah, gitu ya. Kasroh biasa. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang perlu diperhatikan di sini adalah ini nih, sa'alatil mudirotu. Ini kan aslinya apa, Bu? Aslinya sa'alat al mudirotu ya. Aslinya sa'alat al mudirotu. Nah, aslinya seperti ini ya, aslinya. Nah, tetapi di sini ketika sa'alat tak sukun ya, tak untuk menunjukkan domir hia kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini tak sukun bertemu dengan alif lam, maka sukunnya diganti dengan Kasroh. kasroh untuk apa namanya? Untuk memudahkan pelafazan ya. Jadi kalau misalnya sa'alat al mudiratu ya sebenarnya nggak begitu memberatkan juga ya. Tapi rasanya lebih nyaman, lebih ringan ketika dikasrohkan. Kan dilangsungkan ya. Sa'alatil mudiratu. Nah, gitu ya. Hmm. Nah, seperti itu Bu ya. Bisa difahami Bu sampai sini penjelasannya? Insyaallah. Mhm. Nah, gitu. Ini jadi kasroh. Mhm. Semoga bisa difahami ya. Mhm. Nah, terus habis itu, kalau misalnya ini nih, nomor satu nih. Khalaqallahu asyamsa wal qamara wan nujuma wal biharo wal ardo was samawa tati was samawa Ti. ti. Nah, kan ya, karena dia di sana jamak muannats salim dan juga ada alif lam. Jadi was samawati. Kan ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya ini ya asyamsa wal komaro wan nujuma wal biharo wal ardo. Ya kan ya. Nah, ini semuanya fathah ya. Ini semuanya fathah seperti itu. Nah, adapun was samawatinya kasroh karena di jamak muannats salim dan ada alif lamnya. Nah, gitu Bu ya. Jadi untuk kata terakhir aja ya Ustadz ya yang beratnya. Ya yang kasrohnya yang terakhir aja Iya. wassamawati aja. Kan tadi udah dijelaskan ya karena dia jamak muannats salim dan juga ma'rifah ya. Maka jadi kasroh. Ini belum ditulis kasrohnya ya. Duh, kasroh. Ini pertemuan keberapa ya? 13 bukan Bu? Duh, 13 kayaknya.
Pokoknya ini sampai halaman 80 ya, kalau tidak salah. 80, saya tuh lupa 80, 81, 82, atau 83 gitu. Antara itu pokoknya. Ini udah 65 kan. Oke, nah sekarang kita coba terapkan ya. Di sini ada kalimat, sejumlah kalimat, di situ ada fa'il dan juga ada maf'ulun bihnya. Nah, kalau misalnya fa'il, ya kan ya, kalau misalnya fa'ilnya berupa kosakata biasa, bukan domir ya. Kalau misalnya domir kan kayak tu, ta, ti, ya roa itu. Nah, itu kan fa'ilnya berbentuk domir. Katab tu, fa'ilnya berbentuk domir. Ya, pelakunya berbentuk domir. Terus aho, akhodta, ya kan ya, berbentuk domir. Nah, tapi kalau misalnya berbentuk kosakata biasa, bukan domir, ya, maka fa'il itu berharokat apa, Bu? Berharokat domah ya. Domah kalau ada alif lam, nah kalau tidak ada alif lamnya, ya domatain. Kayak bilalin, ya. Mm. Bilalun. Oke, coba kita ini ya, tes. Nah, Ibu Afrisha nomor 2, baca coba. Ibu Afrisha nomor 2. Ya, Ustaz. Sa'alal abul abnai wal Hmm, ba eh kenapa abnai? abna abna'u ya, Ustaz. Nah, ini abna'a ya. Oh iya, Sa'alal abu al abna'a wal bana. nanti. Nah, betul, wal banati. Hmm, itu ya. Nah, kalau misalnya jama taksir, ya, kalau misalnya jama taksir, ya al abna itu jama taksir ya. Al abna, al atiba, terus zumala, al kutub, wasuhuf. Nah, ini semuanya jama taksir ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya jama taksirnya itu ada alif lam, maka dia ketika maf'ulun bi berharokat Atau fathah ya. Mm-mm. Seperti itu. Antara ada alif lam atau misalnya ada domirnya kayak ini, zumala ahu. Nah, kan ya. Maka dia fathah seperti itu. Mm-mm. Itu Bu ya. Oke, coba Ibu Azizah nomor 4. Silahkan baca. Ro'aitul attiba'u wa Nah, kenapa kok tabibati. atibau? Attiba'i ya harusnya Ustadz ya. Kenapa Karena itu atibai? apa? tiba Atibaa kan tadi udah saya jelaskan atau ya. Jamak taksir Oh ya, ya. ada alif lam maka fathah ya. Ya, baik. Coba ulangi Ro'ai lagi. Ro'aitul attiba'a wa tabibati. Nah, betul gitu ya. Mm-mm. Selanjutnya Ibu Rina, coba nomor 6 Ibu. salal waladus sayyarati. Itu yang Sayyarat. al-waladunya baca tuh. Yang dilewat. Hmm? Yang al-waladunya baca. Iya, wasalal waladus sayyarati. Nah, betul. Terus Ibu siapa tadi? Ibu Rina ya? Iya, Oh, itu cuma 3 ya? Kayak setiap orang tiga ini ya, dua nomor setiap orang. Coba Ibu Afrisha baca nomor 9, coba Ibu Afrisha. sa'alat Zainabu zamilatiha. Zamilatiha. Nah, ini Zuma apa? Ya betul, Zamila Tiha. Betul. Kenapa Tiha? Karena disambung dengan domir ya. Hmm, Ada haknya di situ. Terus Ibu Azizah, coba baca nomor 10.
qara'tul kutuba wasuhufa wal majallati. Qara'tul kutuba was-suhufa Wal wal majallati. betul. Oke, selanjutnya siapa? Ibu Rina ya. Ibu Rina coba ini nomor 7. Akhadtar riyalat. Riyalati ya. Mm-mm. Ya bunayya. Ya, gitu ya. Akhadta riyalati ya bunai. Ya, oke. Nah, selanjutnya di sini ada di sini awalnya di sini kan pertanyaannya al biharu jam'ul bahri. A itu artinya apa? Apakah Apakah al bihar? laut? Apakah Laut. al Ya. bihar ya laut-laut ya jamak dari bahar? Apakah al bihar itu laut-laut itu jamak dari al bahar gitu ya? Nah, di sini kalau misalnya Ibu menemukan pertanyaan seperti ini atau membuat pertanyaan yang mana itu awalnya hamzah apakah, hamzah yang artinya apakah, habis itu setelahnya alif lam, maka disatukan ya. Bagaimana cara menyatukannya? Cara menyatukannya itu yaitu dengan memanjangkan a-nya. Jadi al biharu. Nah, gitu ya. Jam'ul bahri. Al biharu jam'ul bahri. Nah, gitu ya. Nah, saya misalnya contoh nih, yang nomor 1 saya contoh ya. Ini kan al-ana kharajta. Artinya sekarang kamu telah keluar gitu ya. Nah, ini gimana kalau misalnya ditambah a apakah? Jadinya al-ana. Nah, yang awalnya al-ana jadi al ya. Kalau misalnya tidak digabungkan kan jadinya apa? Al ana ya kan ya. Al ana. Nah, gitu kan ya. Al ana kharajta tapi kalau digabungkan menjadi al ana kharajta gitu ya. Mm-mm. Jadi seperti itu. Oke. Coba Ibu nomor 2. Coba Ibu Afrisha. Coba nomor 2 gimana nih? Al yauma roja'a abu abuka Abuka min min dimash min dimashko. Dimashko. Apa artinya Dimashko? Damaskus. Damaskus. Damaskus itu di negara apa? Syam. Irak. Suriah. Negara Syria. Syria. Ya, Damaskus itu pusat pemerintahan kekhilafahan apa? Daulah apa? Abbasiyah bukan? Daulah Umayyah. Oh, Umayyah. Kalau Kalau Abbasiyah Abbasiyah di Baghdad. Baghdad, Irak. Itu ya. Umayyah. Umayyah tuh daulah yang nggak nyampe 100 tahun ya. 90 berapa tahun gitu. Karena untuk kepentingan politik pribadinya sangat tinggi. Kepentingan personal buat memperebutkan politik tahtanya tuh dibandingkan Abbasiyah yang fokusnya untuk kemajuan Islam. Nah, terus selain itu Damaskus juga menjadi tempat apa? Nanti di akhir zaman? turunnya Dajjal. Bukan. Tempat Apa? turunnya Nabi 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 Isa. Isa. Nah, Hmm. di Menara Putih ya. Oh gitu. Menara Putih. Iya, Damaskus. Pengen banget Bu, saya tuh ke sana.
Damaskus punya hajat maksudnya. Punya hajat pengen ke sana. Semoga kalau Nabi ibu Syria atau hajatkan Imam juga Habibie bisa ke itu. sana. Syria ya, Damaskus. Tapi lumayan, hanya kakak kelas saya visanya 30 juta. Waduh, yo alam ya. Sama tempat imam siapa Bu yang terkenal? Imam Bukhari ya? Bukan, Imam Bukhari di Uzbekistan. Imam Nawawi. Oh, Itu pernah Arba'in hadis Nawawi tahu? arba'in ya? Hadis arba'in. Ya, Arba'in Nawawi. Nah, itu kan dia makamnya di Damaskus. Iya. Ya, ini tambahan aja ya tentang Damaskus. Oke. Coba Ibu tadi siapa? Ya, Al-Yauma jadi gimana nih? Ditambah A bacanya. Al yauma. Nah, Al yauma. nah gitu aja ya. Terus kalau Ibu Azizah nomor 3 jadi apa nih? Langsung aja. Al-Mudarrisu Maridun. Apakah guru Guru tersebut sakit. sakit? Kan ya. Hmm. Terus Ibu Rina nomor 4. Al mudiru qala hakada. Dan nomor 5. At-talibul jadidu kasaro hadal kursi ya. Kasaro itu artinya apa? Rusak. Ya, bukan muridnya yang rusak, tapi merusak ya. Merusak kursi ini gitu ya. Kalau hakaza apa, Ustaz? Hmm? Hakaza yang tadi nomor 4. Hakada, oh. Al mudiru qala hakada, apakah kepala sekolah berkata demikian atau seperti ini? Ya, jadi hakada itu artinya berkata seperti ini. Mm-mm. Misalnya ada guru ya, dia bahwasannya kata kepala sekolah apa? Kata kepala sekolah para guru semuanya harus harus apa fingerprint jam 7 pagi. Nah, terus ada yang nanya gitu kan ke yang lain. Al mudiru qala hakada. Apakah kepala sekolah berkata seperti itu? Itu ya seperti ini. Gitu Bu ya. Hmm, Ya, Ustaz. Hakada. Oke. Selanjutnya nomor 6. Jadi kalau ini biasa aja ya. Aha zato libu dorobaka karena setelah A-nya kan haza ya, bukan alif lam kan ya. Ya. Oke. Malah kebesarin nih. Bentar, Bu. Ini ya. Ini. Nah, selanjutnya di sini. Nah, ini kan ada pertanyaan nih di sini ya. Tuh, ntar mana sih?
Susah ngaturnya. Bentar. Nah, ada pertanyaan, man khalaqaka. Nah, kan ya, man khalaqaka. Nah, apa artinya man khalaqaka? Siapa yang menciptakanmu? Nah, betul. Siapa yang menciptakan? Siapa yang Hmm. menciptakanmu? Itu kan ya. Nah, baru jawabannya khalaqaniyallahu. Yang menciptakanku adalah Allah, ya. Allah. Hmm, seperti itu. Nah, ini kan aslinya apa, Bu, aslinya? Khalaqaniyallah aslinya. Aslinya Khalaqani Allah. khalaqani Allah. Kan ya? Jadi aslinya khalaqani Allah, ya. Nah, aslinya seperti ini. Nah, tapi di sini ketika bertemu antara ya yang berartikan saya ya, kholakoni, nah bertemu seperti itu dengan alif lam, maka menjadi ya-nya diganti jadi fathah. Itu ya. Jadi kholaqoniyallahu. Nah, berbeda dengan tadi yang sa'alats misalnya kan, sa'alats atau libatu. Nah, kalau itu kan sukunnya jadi apa, Bu, sa'alats? Nasroh. Latil. Kasroh. Sa'alatil, sa'alatit tolibatu. Nah, kalau ini ya sukunnya jadi apa? Jadi Fathah. Jadi fathah. fathah. Khalaqaniyallahu. Nah, gitu ya. Nah, coba nih kita Ibu jawab ya yang ini. Nih, nomor 1 nih. Ibu Afrisha, mandorobaka. Jawab coba. Jadi apa nih? Dorobi. Bukan doroba. Dorobi. Dorobani. Nah, dorobani kan ada Dorobani. ya-nya. Jadi apa tuh? Dorobani. Ada nama orangnya nggak siapa itu? Eh, misalnya bukan nama orang sih. Kita ganti aja ya, jangan kan ini kan buat penerapannya alif lam setelahnya. Jadi kosakata biasa ya. Misalnya yang memukulku seorang siswa. Nah, maka apa tuh? Dorobanial. Siswa Doroba niat tolibu ya. niat Pak ya. Dorobanial. Nah, gitu ya. Hmm. Terus misalnya Ibu Azizah, man sa'alaka hadas su'ala. Nah, ini maka jadi apa yang menanyakanku seorang guru. Jadi apa tuh? Sa'alakaniyal mudiru. Ulangi. Man sa'alaka hadza soal. Jadi apa? Yang menanyakanku seorang guru. Berarti apa? Sa'ala. Sa'alania. Nah, betul. Sa'alania. Mudir. Sa'alanial. Mudiru. Guru mudarisu ya. Kan mudarisu ya. Jadi, Sa'alania. Sa'alanial mudarisu. Nah, gitu ya. Memang pelafazannya agak sulit ya. Sa'alania. Nia. Ini Pak, jadi ujungnya nia semua ya. Nia. Ada yang pernah dengar nama orang perempuan namanya Nia? Ada Ustaz. Iya, Nia. Dulu teman saya, adik kelas saya, adik tingkat di Yordan, itu kan nikah sama teman satu angkatannya. Tapi nikahnya di KUA Yordan, Ibu. bukan di Indonesia gitu kan. Nah, terus kan orang dengan berbagai keterbatasan orang tuanya terlebih siapa? Ayahnya dari pihak perempuannya nggak bisa hadir kan berarti kan nggak ada wali nikahnya ya.
Kan kalau di mazhab Syafi'i itu, kalau misalnya nggak ada orang tua, maka wali nikahnya yang untuk ijab kabul digantikan oleh imam Hakim. atau pemimpin ya. Pemimpin di daerah itu atau imam apa gitu kan. Kalau mentok-mentok gak bisa pemimpin, imam masjid minimal ya. Kayak gitu. Ya itu kalau di mazhab Syafi'i. Tapi kalau di mazhab Hanafi, kalau benar-benar mentok gak ada orang tua, gak ada itu ya, gak ada wali dari pihak keluarganya, ayahnya gak ada, kakeknya, adiknya, pamannya gak ada gitu ya. Nah maka boleh walinya itu pakai diri sendiri Bu, gak ada ini, gak ada wali jadinya. Jadi pakai wali sendiri gitu. Jadi apa? Saya nikahkan diri saya, nah gitu. Itu di mazhab Hanafi. Nah itu saya melihat langsung tuh apa proses akadnya. Jadi akadnya itu antara mempelai laki-laki, perempuan, nggak ada walinya. Nah habis itu saksi. Jadi zawwajtu nafsi, nah gitu ya. Saya nikahkan diri saya. Zawwajtu nafsi, nah, kayak gitu. Aneh ya. Eh, ya aneh tapi ya karena masih 4 mazhab, maksudnya masih salah satu di 4 mazhab, jadi nggak usah dipermasalahkan. Iya, jadi apa? Zawwajtuka nafsi, nah gitu. Saya nikahkan diri saya kepada engkau. Nah, terus apa namanya? Maharnya. Nah, waktu itu kebetulan eh, maharnya itu belum ada gitu kan, karena memang digunakan untuk mengurusi berbagai dokumen yang terbilang lumayan juga biayanya. Seperti itu. Nah, maka maharnya gimana? Bahasanya itu bil mahril muajjal. Nah, bimahri eh, mi'atin wa wa khomsina dina wa khomsina dinaron muajjalan. Nah, gitu ya. Dengan mahar 150 dinar dengan ditangguhkan. Nah, gitu. Jadi maharnya ditangguhkan. Kayak gitu. Utang. Nah, Nah, Indonesia ngutang berarti. iya, berarti sistemnya ngutang ya. Mm-mm. Ya, jadi suaminya ngutang ke istrinya 150 dinar gitu ya. Jadi tidak dikasih langsung di tempat, tapi ya kalau istrinya tidak mensyaratkan waktu tertentu, berarti ya seumur hidup, bebas kapan aja selama istrinya hidup ya. Dicicil, Kayak dicicil gitu. banget, dicicil, Hah? dicicil, Apa? Iya, gak apa-apa mencicil. dicicil. Iya. Kalau di Indonesia kan kadang harus ada mahar bagaimanapun, jadi mungkin sulit untuk ditangguhkan apa kan. Padahal dalam ajaran Islam, kalau memang Boleh. tidak mampu, kalau itu sepakat ya, nggak ada perselisihan antara mazhab. Itu sepakat 4 mazhab semuanya. Kalau nggak mampu bayar mahar ketika akad, maka boleh antara pakai mahar seadanya tapi dengan kesepakatan istri, kalau misalnya istri meminta patokan berapa, laki-lakinya tidak bisa seluruhnya apa tidak bisa bayar maharnya, maka boleh ditangguhkan gitu ya. Hmm, kayak gitu. Tapi disebutkan di akadnya harus dengan bahasa maharnya berapa ditangguhkan. Nah, gitu ya. Harus ada kata ditangguhkan. Nah, gitu. Karena Islam agama yang tidak memberatkan ya. Gitu Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini apa nih? Haroka al-mudarrisu fil masjidi. Nah, ini gimana Bu nih? Ini dari kata ro'a ya. Ibu siapa nih? Ibu Rina yang belum ya? Ya, Ro'a. berarti Nah, kalau harus misalnya melihat saya, naam di sini kan al-mudarrisu melihat saya di masjid. Ini jadi apa? aro aroania aroanial mudarrisu fil Ini masjid. jadi kan ini pertanyaan sama jawabannya, jawabannya nggak usah pakai A lagi. Jadi ro'a
Ro'a Oh, nih ya. Gitu ya. nih. Ro'a. Ini ro'a-nya diganti jadi ada apa? Ada alif alif kecil di atas tuh loh, Bu. Gitu ya. Paham nggak alif kecil di atas? Hamzah Yang wasol. iya gini. Alifnya gini aja yang penting ya. Nah, gini. Panjang itu Pak Ustadz Iya, alifnya. yang di atas ini nih. Yang Nah, gini. buat harokat itu ya Ustadz ya. Yang ya alif harokat ya. Ro'a nih, nah gitu ya. Oh, jadi bukan panjang yang bendera lagi ya? Enggak, soalnya kan ya bebas sih boleh. Soalnya ya apa namanya aroka, ro'a. Ya bisa juga sih, ya sama aja. Iya, soalnya ini bukan tajwid ya. Nah, bisa alif seperti ini, bisa juga yang bendera ya. Jadi ro'a nial mudar risu ya. Ro'a itu artinya apa, Ustaz? Melihat Oh, nazoro. Jadi ro'a nial mudar risu fil film masjidi. masjid. Mm-mm. Ya Bu, sampai sini dulu aja ya, nggak apa-apa. Ya, Ustaz. Apa-apa, Ustaz? Lumayan ternyata pembahasan selanjutnya ini minggu depan sampai habis ini ya. Iya, di kita halaman 67 ya. Minggu depan tuh halaman 67 pertengahan ya. Hmm. Oke Bu, sampai sini ya. Baik, kita cukupkan aja dulu. Kita tutup. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kita tutup dengan membaca bersama doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qadistauda'naka waristauda'naka ma'allam tanahu ma'allamtanahu fardudhu ilaina Wabudhu ilaina inda hajatina ilaihi Inna hajatina ilaihi wala tunsina anhu Wala tusina anhu ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka nastaghfiruka wa wa atubu natubu ilaik. ilaik wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz. Ibu